Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Di tengah krisis global, IMF mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia melebihi Inggris dan kini menjadi terbesar ke-7 di dunia. Jadi ini PDB ya, PDB Indonesia tuh melebihi Inggris ini dan berada di peringkat ke-7 dunia gitu ya. Walaupun di tengah-tengah sekarang ini banyak negara yang mengalami krisis ekonomi global gitu kan. Jadi ini Indonesia menunjukkan peningkatan ekonominya nih. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Di tengah krisis global, IMF mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia menyalip Inggris dan China kini nomor 1. menjadi terbesar kalahkan ke-7 di Amerika, dunia. India nomor 3. Indonesia ada di peringkat ke-7. Ada kabar baik dari perekonomian Melebihi Indonesia Inggris saat ini lagi. yang naik menjadi peringkat 7 dunia. IMF mencatat produk domestik bruto Indonesia berdasarkan perhitungan paritas daya beli mencapai 4,02 triliun US dollar Amerika. Hal ini pun disebut telah melampaui Brasil, Inggris, serta Prancis. Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto terbesar di dunia. Indonesia berada di posisi ke-7, menyalip Brasil, Inggris, serta Prancis. Mengutip World Economy Outlook IMF edisi Oktober 2022, PDB Indonesia yaitu mencapai 4,02 triliun US dollar Amerika berdasarkan pendekatan Purchasing Power Parity atau PPP atau yang biasa disebut paritas daya beli. PPP adalah perbandingan nilai suatu mata uang yang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang serta jasa di masing-masing negara. Posisi Indonesia yang mengalahkan Brasil dengan PDB sebesar 3,78 triliun US dollar Amerika, Inggris dengan PDB 3,77 triliun US dollar Amerika, serta Prancis dengan PDB 3,68 triliun US dollar Amerika. Posisi Indonesia persis berada di bawah Rusia, yaitu dengan PDB 4,46 triliun US dollar Amerika. Adapun Cina saat ini menempati posisi pertama dengan PDB mencapai 30,07 triliun US dollar Amerika. Disusul Amerika Serikat 25,03 triliun US dollar Amerika, India 11,66 triliun US dollar Amerika, Jepang 6,11 triliun US dollar Amerika, serta Jerman 5,3 triliun US dollar Amerika. IMF melihat kinerja ekonomi Indonesia masih cukup menjanjikan saat ini, yaitu di tengah perkiraan perlambatan ekonomi secara global. Indonesia tetap menjadi sebuah titik yang terang di tengah ekonomi dunia yang memburuk, tulis Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @kristalina.georgieva pada hari Senin 10 Oktober 2022. Lembaga ini pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan mencapai 5,3% dan melambat menjadi 5% pada tahun depan. Proyeksi pertumbuhan ini masih lebih baik jika dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun depan yang dipangkas 2,9% menjadi 2,7%. Menurut IMF, prospek ekonomi Indonesia juga masih lebih baik jika dibandingkan Malaysia yang diperkirakan tumbuh 4,4%, Thailand 3,7%, Singapura 2,3%, serta Filipina yang sebesar 5%. Hanya Vietnam dan Kamboja yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi, masing-masing yaitu 6,2%. Menurut IMF, ada 3 masalah utama yang menjadi penghambat ekonomi tahun depan. Pertama, inflasi yang terus-menerus naik dan meluas yang menyebabkan krisis biaya hidup masyarakat dunia. Tahun depan punya Kedua, invasi Rusia ke Ukraina dan krisis energi terkait. Ketiga, perlambatan ekonomi di Cina. Lembaga multilateral ini juga melihat sepertiga ekonomi dunia yang terdiri dari 31 negara akan mengalami kontraksi ekonomi secara berturut-turut. Kondisi tersebut didefinisikan oleh sebagian besar ekonom dan negara sebagai resesi ekonomi. Di sini, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa
untuk selalu optimis bahwa ekonomi Indonesia ke depan akan semakin baik. Di sini pun rakyat jelata sangat setuju. Sebagai manusia hidup yang mempunyai akal, perasaan optimis adalah suatu bentuk kepercayaan diri bahwa kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang positif. Dengan memiliki pola pikir positif seperti ini, seseorang akan tetap menjalani hidupnya dengan penuh semangat walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah sekalipun. Pada umumnya, seseorang yang memiliki rasa optimis bisa menjalani hidup dengan penuh rasa semangat saat menjalani aktivitas. Mereka selalu dalam suasana hati yang bahagia dan mereka melihat segala sesuatu yang terjadi dianggap bisa sebagai peluang daripada sebuah masalah. Kebanyakan orang yang menanamkan sikap optimis tidak suka mengeluh, lebih banyak bersyukur dan selalu mengambil hikmah atas kejadian yang terjadi. Namun diakui juga, sikap ini tidaklah mudah. Kebanyakan individu sangat sulit untuk memiliki sikap positif ini. Seperti halnya para manusia-manusia yang mengaku rakyat Indonesia tapi memusuhi Presiden Jokowi, mengeluh hidup mereka susah di era Presiden Jokowi, dan lain sebagainya. Kembali pada ekonomi Indonesia. Peningkatan ekonomi Indonesia di masa resesi global seperti sekarang ini wajib kita syukuri. APBN pun saat ini mulai meningkat. Bantuan sosial terus digelontorkan oleh pemerintah, yaitu guna menekan laju inflasi agar daya beli masyarakat pun bisa terjaga, sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ini yang 1,2 juta bantuan presiden, yang 300.000 BLT BBM bisa dibelikan untuk pemenuhan gizi anak, kata Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi berjanji kepada masyarakat akan meningkatkan besaran bansos ke masyarakat apabila ada kelebihan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Seperti yang baru-baru ini, penyerahannya Jokowi hadiri, yaitu di kantor pos cabang Balikpapan pada Selasa 25 Oktober 2022. Kita harapkan dengan bantuan ini, konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli pun bisa terjaga, sehingga ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun di negara kita, kata Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat menjanjikan, nanti kalau APBN ada lebih, insya Allah akan kita tambah. Yang penting sekarang sudah diterima semuanya, ujar Presiden Jokowi. Di sini, saya sebagai rakyat jelata begitu heran dengan pemikiran para pembenci Presiden Jokowi. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berada di peringkat ke-7 dunia ya, PDB Indonesia. Nah ini diperkirakan sendiri oleh IMF ini ya, dimana tadi itu Cina ya, Cina di peringkat pertama, lepas itu Amerika, India. Wah, India juga meningkat gitu ya, dia punya pertumbuhan ekonominya, dan Indonesia berada di peringkat ke-7, mengalahkan juga, melebihi juga ya dari Inggris dan juga Perancis. Nah jadi sini boleh nampak ya bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih terjaga dengan baik gitu ya, walaupun di tengah-tengah krisis global gitu yang dihadapi oleh semua negara gitu, tapi masih juga gitu ya peningkatan ekonomi Indonesia itu dapat dilihat gitu. Jadi kita semua kena optimis lah ya, walaupun tahun hadapan itu diprediksi tahun yang suram dengan resesinya gitu ya, yang kemungkinan akan melanda dunia gitu, tapi kita tetap harus optimis, kena semangat gitu ya. Kita dapat melalui krisis-krisis global gitu yang melanda dunia sekarang gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.